Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Lalu untuk apa sebenarnya kok ada ajaran rancu kali? Tuhan ingin menebus dosa manusia. Apakah nggak cukup dengan mengatakan dosamu telah kuampuni? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan di 2 Tawarik 7 nomor 14 apa yang tertulis di dalam? Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan doanya dari surga dan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga. Ngapain dia ke bumi jadi bayi? Bukankah dia maha kuasa? Kenapa harus jadi bayi? Bukankah dia maha perkasa? Kenapa harus netek, butuh tetek? Kenapa? Ini konsep yang dibangun oleh paganisme. Siapa yang membisikkan? Kristus palsu. Siapa yang bisa meluruskan itu? Ya Islam. Kalau bukan Islam, lalu siapa lagi yang meluruskan itu? Buktinya di dalam kitab Anda sendiri muncul pengajaran-pengajaran di mana Yesus tidak disalibkan. Anda imani? Anda percayai? Tidak. Anda menolaknya. Maka Islam harus datang. Islam harus meluruskan itu. Nabi Isa alaihissalam, manusia suci yang terkemuka di dunia dan akhirat, tidak pernah menjadi korban pembunuhan untuk dosa-dosa pelaku maksiat. Nabi Isa atau Yesus terangkat ke langit. Itu dalil dalam kitab saudara. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Sedangkan penyaliban itu adalah rekayasa setan. Coba Anda tunjukkan kepada saya mana dalilnya bahwa Tuhan datang untuk dibunuh. Atau Tuhan merencanakan penyaliban terhadap Yesus. Mana dalilnya? Tunjuk kepada kami. Belum lagi tujuan penyaliban itu apa? Mimpi angan-angan. Dia datang untuk menebus dosa waris. Dosa apa yang diwariskan oleh Adam? Itu kan tujuannya. Adam difitnah demi untuk kemudian menebus dosa Adam. Tidak ada dosa Adam. Al-Quranul Karim kemudian menerangkan di dalam Al-Isra ayat 70. Apa kata Allah? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibah dan seterusnya. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Adam itu anak-anak keturunannya dimuliakan, bukan dikutuk. Dan memang tidak ada dalilnya di Bible. Di perjanjian lama nggak ada itu Adam dikutuk, nggak ada. Adam itu dimuliakan, anak-anak Adam itu dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam, yang mengatakan anak Adam itu mewarisi dosa sehingga dia harus ada yang mati untuk dosa. Itu setan. Mana dalilnya ada mewariskan dosa sehingga harus ada yang menjadi tumbal di atas tiang salib? Ada nggak? Nggak ada dalilnya. Nggak ada. Mau pendeta sekelas langit ketujuh pun tak akan pernah bisa menunjukkan dalil dosa waris. Jadi ini cuma murni akal-akalan Sibelisis supaya dia dihakikatkan dengan pencipta langit dan bumi. Bukankah iblis yang ingin menyamai Tuhan? Dengan Anda melantik Kristus sekikat dengan Tuhan, Anda sudah menolong iblis untuk mencapai cita-citanya. Wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara setan adalah orang-orang kafir yang membantu setan untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Dengan Anda melantik Kristus itu sebagai sekikat dengan Tuhan, Anda pahlawan iblis. Anda saudaranya iblis. Iblis terkekeh kemudian melihat keadaan Anda. Manusia yang kemudian tak berdaya yang datang kepada Bani Israel. Aku tak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan berkata pun bukan dari diriku sendiri. Kok tiba-tiba jadi Tuhan dia, sekikat dengan pencipta. Ini pekerjaan siapa? Sibelisis.
Sibilis yang punya pekerjaan. Apa buktinya? Kalau itu pekerjaan Yesus, lihat di Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kalau itu pekerjaan Yesus, lalu kenapa orang-orang yang memanggilnya Tuhan, bernubuat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, dan memanggilnya Tuhan itu diusir dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan? Kenapa? Kok jadi bertentangan? Yesus yang Kristus yang sibilis mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, ketika orang-orang ini sudah menjadi pengikutnya, kok malah diusir oleh Yesus? Ternyata ia memerintahkan menjadikan manusia lain untuk menjadi pengikutnya adalah Yesus yang berbeda dengan Yesus yang mengusir orang-orang yang menjadi pengikut, yang menjadikannya kemudian menjadi oknum yang harus diikutin. Jadi antara Yesus yang asli dengan Yesus sibilis itu berbeda, kawan. Jangan kau salahkan Islam. Islam justru datang sebagai jalan satu-satunya untuk menyelamatkan anak manusia, khususnya orang-orang Kristen. Anda jadi Kristen hari ini, ya. Menyembah Yesus atas perintah siapa? Tak ada. Ke gereja hari Minggu perintah siapa? Tak ada. Menuhankan Yesus tak ada. Mengkitabkan kemudian kitab Lukas, Markus, Matius dan seterusnya, ada perintah nggak dari Yesus? Tak ada. Kalau kitab-kitab Paulus ada nggak perintahnya dari Yesus? Nggak ada juga. Lalu siapa yang menjadikan Anda menjadi Kristen? Ya itu tadi, si Kristus itu. Coba. Yang mana yang Anda ingin tanggapi? Silakan. Oke, Bang Juma. Oh, lanjut. Siapa ini, Bang Kot? Ya, makasih Bang Juma penjelasannya. Silakan. Walaupun memang begini Bang Juma, iman kekristenan tentang Yesus disalib dan bangkit, kalaupun tadi Islam itu muncul untuk meluruskan itu, bahwa itu tidak benar, bukankah kita harusnya juga merujuk pada catatan-catatan lain selain Alkitab maupun Al-Quran? Karena memang kalau benar Yesus disalib, dan ini merupakan sebuah peristiwa besar pada saat itu, Yesus disalib ini di bawah kepemimpinan Pontius Pilatus, kekaisaran Roma, wakil dari kekaisaran Roma. Bisa dianggap ini peristiwa besar. Menurut saya di zaman itu akan muncul banyak catatan-catatan. Di zaman itu sudah banyak penulis-penulis, dan tulisan-tulisan ini juga mengkonfirmasi tentang peristiwa sejarah itu. Jadi inilah yang semakin menguatkan orang Kristen bahwa memang ajaran ini ya memang didasari oleh fakta sejarah. Jadi menurut saya, kalaupun ada ajaran yang muncul yang mau bilang itu untuk meluruskan itu, kalau menurut saya untuk membantah fakta sejarah yang begitu banyak, bagaimana ya mau menjelaskannya ya? Ada satu ajaran muncul untuk membantah satu ajaran yang benar-benar kuat fakta sejarahnya, itu harus seperti apa ya? Saya juga bingung. Untuk dia harus lebih banyak lagi faktanya, Bang Juma. Harus lebih jelas lagi. Seperti kayak tadi aja. Jadi penjelasan Bang Juma. Jadi tadi saya lihat banyak juga bertentangan dengan kita di Kristen, seperti diserupakan ya Bang Juma, diserupakan dengan Yesus. Diserupakan dengan Yesus, Bang Juma bilang tadi Yudas ya. Sementara Yudas sendiri pun itu ceritanya berbeda. Dan bukan, jangan fokus ke Yudas saja, banyak lagi Bang Juma. Fakta-fakta sejarahnya itu berbeda. Jadi bagaimana ya saya bilang ya, kalau ada ajaran baru yang membantah ajaran yang begitu kuat, kalau saya mau analogikan kira-kira begini Bang Juma, tentang Indonesia merdeka dideklarasikan Soekarno-Hatta
tahun 1945. Kemudian faktanya kuat, catatan Jepang ada, Belanda ada, terus berapa ratus tahun kemudian dibantah itu. Saya pikir ya harusnya 700 tahun kemudian manusia harusnya sudah lebih kritis. Kalau kita pengen membantah satu aturan, harusnya harus dibekali dengan tidak cukup hanya dengan pernyataan saja kayak yang Bang Jumat tadi katakan, karena ternyata pada akhirnya membantah satu poin, akhirnya poin yang lain juga ikut harus dibantah. Kayak tadi Bang Juma bilang yang diserupakan itu Yudas Iskariot, berarti Al-Quran juga harus membantah bahwa Yudas Iskariot itu mati bunuh diri, dan tanah yang tempat dia jatuh itu sekarang masih ada gitu loh, tanah darah ya. Dan itu diakui Tuhan. Poinnya Pak, yang kelama, poin-poin. Poin saya adalah membantah satu poin kuat di dalam sejarah Yesus disalib, pada akhirnya harus membantah poin-poin lain, begitu. Apakah poin-poin lain itu juga dibantah di Al-Quran? Ya, cukup Pak, gantian, kelamaan. Silakan Pak Juma. Ya, sorry saudara Bang. Al-Quran juga mengatakan bahwa penyaliban itu ada. Kalau sejarah mengatakan salib itu terjadi, ya Al-Quran juga mengatakan penyaliban itu memang ada. Cuman yang jadi permasalahan, yang disalib ini siapa? Apa alasan? Jangan ke Al-Quran, di dalam kitab saudara. Apa alasannya orang Kristen pingin kali Yesus yang disalib? Penyaliban itu terjadi. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Al-Quran mengatakan penyaliban itu terjadi. Tetapi penyaliban itu terjadi bagi orang-orang yang membenci ajaran Tuhan, membenci Rasul Tuhan. Dan penyaliban itu terjadi terhadap orang-orang pelaku dosa. Dan itu seirama dengan Bible. Sampai orang ini jadi orang terkutuk loh di atas tiang salib. Lalu dikatakan dalam Ulangan 21 nomor 22 nomor 23, yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sekarang ada nggak orang Kristen yang mampu menunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk oleh Tuhan? Ada nggak? Kalian cuman bernafsu aja, dosa-dosa kalian ajanya yang ingin dihapuskan oleh Yesus melalui darahnya. Itu mimpi kalian kan saudaraku. Tapi dasar pijakan dalilnya mana? Tak ada kan, kecuali ajaran-ajaran yang muncul setelah Yesus itu pergi. Justru yang muncul ini ajaran yang dinubuatkan, menyesatkan. Syukran Bunda. Tapi yang melatar belakangi penyaliban itu apa? Dosa waris, dalil. Ada enggak? Tak ada. Tetapi ini terus diusung 2000 tahun lamanya. Pembodohan dan penipuan serta kebohongan yang secara turun-temurun, secara masif, terstruktur dan terencana digaungkan terus. Tapi sampai hari ini tak ada satupun orang Kristen yang mampu menunjukkan dosa waris itu dalilnya di mana. Hanya menjual terus, tapi tak ada dalil. Al-Quran mengatakan penyaliban terjadi. Tapi yang disalib itu bukan orang yang suci. Yang disalib itu adalah pelaku dosa besar. Galatia 13 memberikan kemudian rumusnya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Terkutuklah. Pertanyaan saya, Yesus yang adalah orang mulia ini, kenapa bisa dikutuk? Al-Quran mengatakan yang dikutuk itu adalah pelaku dosa besar. Sedangkan Ulangan sendiri menerangkan apa? Terkutuklah orang yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25. Sekarang apa alasannya Yesus terkutuk? Pernah makan suap? Tidak. Lalu siapa yang makan suap? Yudas.
Bahkan Yesus mengatakan apa? Anak manusia memang harus pergi sesuai yang tertulis tentang dirinya. Anak manusia Yudas kan? Yes. Yesus juga anak manusia kan? Ya. Baca Amsal 21 nomor 18. Pengkhianat dipakai Tuhan untuk menggantikan orang yang benar. Dan orang fasik dipakai tebusan untuk orang yang jujur. Memang ada upaya kepada orang benar ini untuk dibunuh. Ada upaya. Tetapi digantikan oleh orang fasik. Digantikan oleh pengkhianat. Makanya Yesus mengatakan, "Enyalah iblis." Dia mengatakan itu kepada siapa? Kepada Petrus. "Enyalah iblis, sebab engkau tidak memikirkan, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Aku Tuhan akan menggantikan orang benar dengan orang fasik. Aku akan menebus orang yang jujur dengan menggunakan pengkhianat. Sehingga ketika digaungkan Yesus harus ditangkap, Yesus harus bla 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 dan seterusnya. Yes, memang. Karena mereka kemudian membuat makar. Mereka benci kepada Nabi Isa, kepada Yesus. Sehingga mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Tapi apakah Tuhan mengizinkan? Tidak. Lalu kenapa salib ini menjadi sesuatu momok yang kemudian dinanti-nantikan oleh orang Kristen? Karena itu adalah kesempatan iblis masuk untuk menjual keselamatan kepada mereka yang tidak menggunakan akal. Dengan menumbalkan manusia di atas salib, maka orang-orang yang malas ibadah, yang gemar memenuhi syahwatnya dengan makanan-makanan yang diharamkan, tidak bersunat, itu bisa terlampiaskan dengan puas. Konsep keselamatan apa? Coba. Di mana ada Tuhan Elohim? Yotepape menerangkan keselamatan itu adalah membatalkan hukum Taurat. Di mana? Di mana kemudian ada keselamatan dari Elohim? Selamat dengan membunuh orang-orang sebagai tebusan. Itu di mana dalilnya? Ada, itu semua konsep yang hanya duga-menduga. Hanya halusinasi aja itu. Kecuali ada dalil. Kalau ada dalil tunjukkan. Selesai kita. Mana dalil dosa waris? Sehingga harus ada penyaliban. Kan penyaliban menurut Kristen adalah untuk nebus dosa waris. Kalau begitu, dalil dosa waris itu tertulis di mana? Ada enggak? Tidak ada. Berarti ini cuma murni akal-akalan iblis agar dia bisa menggeser Tuhan, agar dia yang disembah oleh kebanyakan manusia. Sekarang siapa yang tertawa ketika orang-orang Kristen 2 miliar menyerahkan jiwa-jiwa mereka kepada konsep penyaliban? Siapa yang tertawa? Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Coba Anda lihat di dalam Matius 19 ketika Yesus ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga?" Apa kata Yesus? "Jangan kamu membunuh." Tuh kata Yesus tuh. Berarti membunuh tidak selamat. Mengimani pembunuhan sebagai jalan keselamatan itu konyol. Kata Yesus loh itu. Jangan kau bunuh. Jangan kau membunuh. Kata Tuhan apa? Keluaran 23:7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Tidak boleh. Itu kata Tuhan. Di dalam kitab saudara loh. Yang Anda ambil dari agama Yahudi. Kalau Anda mengatakan penulis sejarah-sejarah menerangkan. Yes. Saya juga mengatakan bahwa memang ada sejarah penyaliban. Tapi yang disalib ini siapa? Siapa yang disalib ini? Sampai-sampai ada loh tulisan di dalam kitab saudara. Yudas berkata apa? Siapa yang aku cium, itulah dia. Tangkaplah dia. Artinya yang menangkap Yesus itu tidak tahu mana yang Yesus, mana yang bukan. Yang kedua, ketika mereka mencari di Bukit Getsemani, ada oknum yang bertanya kepada mereka tentara Romawi, "Siapa yang kalian cari?" Apa kata tentara Romawi? "Yesus dari Nazaret." Lalu menjawab orang itu, "Akulah dia." Loh, masa kayak gitu?
Harusnya ketika yang bertanya benar-benar Yesus, siapa yang kalian cari? Mereka akan menjawab, kamu yang kami cari. Masa ketemu Yesus mengatakan, kami mencari Yesus dari Nazaret. Lah, parah ini. Bagaimana orang yang mengenal Bang Suma datang kepada Bang Suma ketika Bang Suma bertanya kepada mereka, siapa yang kalian cari? Kami mencari Bang Suma, Pak. Orang dari Makassar. Loh, saya sendiri. Kalau mereka mengenal saya, maka dia akan mengatakan, saya mencari engkau. Tapi karena mereka tidak mengenal yang namanya Yesus, maka dia berkata, kami mencari Yesus dari Nazaret. Nah, kesempatan iblis itu berkata apa? Akulah dia. Akulah yang kalian cari. Ditangkap. Yang lari telanjang tadi yang asli Yesus. Ini yang diterangkan Quran saya. Tapi kalau saudara tetap saja ngotot, tidak. Yesus yang harus mati. Oke. Tapi tolong tunjukkan kepada saya pembenarannya dari Elohim. Bahwa orang yang dikasih ini harus mati untuk dosa-dosa para pendosa. Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalil dosa waris? Kalau ada, kita selesai. Saya turun dan saya tutup yayasan saya. Silakan.